teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku akan membagikan sebuah cerita tentang kehilangan seseorang yang berarti dalam hidup kita. Mari kita mulai. Pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari yang biasanya hangat kini terasa dingin menyentuh kulitku. Sudah 24 jam berlalu sejak kamu memutuskan untuk pergi. Apartemen yang biasanya ramai dengan tawamu kini hanya menyisakan keheningan yang mencekam. Aku masih ingat jelas. Kemarin pagi, kamu masih ada di sini. Menyeduh kopi favoritmu. Dengan aroma yang selalu memenuhi ruangan ini. Cangkir putih itu masih ada di tempat cucian. Belum kusentuh sejak terakhir kali kamu menggunakannya. Ponselku berdering beberapa kali. Tapi bukan darimu. Orang-orang menanyakan kabarku. Tapi bagaimana aku bisa menjawab ketika diriku sendiri masih mencoba memahami apa yang terjadi? Bagaimana bisa seseorang yang tadinya begitu dekat, dalam sekejap menjadi begitu jauh? Siang hari, aku mencoba untuk tetap beraktivitas normal. Pergi ke kantor, menghadiri rapat, berbicara dengan rekan kerja. Tapi pikiranku terus melayang pada kenangan kita. Setiap sudut kota ini menyimpan jejak kebersamaan kita. Kafe, tempat kita pertama kali bertemu. Taman, tempat kita menghabiskan waktu di akhir pekan. Bahkan halte bus, tempat kita sering menunggu bersama. Sore hari, hujan turun rintik-rintik. Kamu selalu suka hujan. Katamu itu membuat kota jadi lebih indah. Aku masih menyimpan payung lipat pemberian darimu di tas. Payung yang selalu kita pakai berdua. Kini payung itu hanya melindungiku sendiri. Berjalan di antara kerumunan orang yang berlalu lalang. Malam tiba, dan apartemen ini terasa semakin sunyi. Aku membuka album foto di ponselku, melihat ribuan foto kita bersama. Setiap foto menyimpan cerita, setiap momen terasa begitu berharga. Ada foto kita di pantai saat liburan musim panas. Foto saat kita memasak dan mengacaukan dapur. Foto saat kita tertawa lepas di festival tahun baru. Televisi menyala, tapi aku tak benar-benar menontonnya. Suaranya hanya menjadi latar belakang. Mencoba mengisi kekosongan yang kamu tinggalkan. Makanan delivery yang kupesan masih utuh di meja. Nafsu makanku hilang entah kemana. Aku mencoba membuka media sosial, tapi setiap postingan mengingatkanku padamu. Status terakhirmu masih terpampang di sana. Foto profilmu masih sama seperti yang terakhir kulihat. Rasanya aneh melihat dunia tetap berputar, sementara waktu terasa berhenti bagiku. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tepat 24 jam sejak kepergianmu. Aku masih belum bisa tidur. Masih terjaga dengan sejuta pertanyaan. Mengapa harus berakhir seperti ini? Apa yang salah? Apa yang bisa kulakukan berbeda? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tak akan pernah mendapat jawaban. Di tengah keheningan malam, aku mulai menulis. Menulis semua yang kurasakan. Semua yang ingin kukatakan padamu. Tapi tak sempat terucap. Tentang betapa kamu telah mengubah hidupku. Tentang pembelajaran yang kudapat dari kebersamaan kita. Tentang rasa terima kasih yang tak sempat kuungkapkan. Perlahan, aku mulai memahami bahwa kepergianmu mungkin memang harus terjadi. Bahwa terkadang dua orang bisa saling mencintai, tapi tetap harus berpisah. Bahwa ada pelajaran yang hanya bisa dipelajari dari kehilangan, ada kekuatan yang hanya bisa ditemukan dalam kesendirian. Fajar mulai menyingsing, menandakan hari baru telah tiba. Aku masih di sini, masih bernafas, masih berjalan, meski dengan luka. Mungkin ini yang dinamakan proses penyembuhan. Belajar untuk tetap hidup, meski dengan kekosongan yang kamu tinggalkan. Hari-hari berikutnya tidak akan mudah. Aku tahu itu. Akan ada banyak momen di mana aku merindukanmu. Di mana aku berharap bisa mendengar suaramu sekali lagi. Tapi aku juga tahu bahwa waktu akan terus berjalan. Dan perlahan-lahan, rasa sakit ini akan berkurang. Satu hari setelah kamu pergi, aku belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Terkadang cinta adalah tentang melepaskan, tentang mendoakan kebahagiaan seseorang, meski itu berarti tanpa kita di dalamnya. Tentang menerima bahwa setiap pertemuan ada akhirnya, dan setiap akhir adalah awal yang baru. Dan disinilah aku sekarang,
menulis cerita ini untuk kalian semua yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Untuk mengingatkan bahwa tidak apa-apa, untuk merasa sedih, untuk merindukan, untuk menangis, tapi juga untuk mengingatkan bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira, bahwa setiap luka akan sembuh pada waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.